Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgus menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Tema ibadah hari ini adalah Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman di dalam ibadah ini adalah Pendeta Victor Hutauruk D.Min. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak atau PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dalam situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan mereka karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan serta secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini tumbuh serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita. Kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
hati dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 6-7. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, yang ahli pembela dan kawan kudus. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan,
jemaat Allah yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajar kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan pengendapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami, menyertai dan mengarahkan hidup kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai kami untuk kami mengerti, sehingga kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berbicaralah dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Tuhan terpujilah, haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus,
dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun berat, tetapi hingga kini kita masih bisa mengatasi atau melewati pandemi COVID-19 ini. Karena kita merasa bersatu menghadapi musuh bersama virus corona, membuat kita saling melengkapi. Kita melakukan dan juga menyaksikan banyak orang saling menolong dengan berbagai berkat yang ada padanya kepada orang yang membutuhkannya. Itu dilakukan baik sendiri-sendiri maupun melalui perkumpulan lalu persekutuan atau disalurkan melalui gereja. Semoga Tuhan menolong kita sehingga rasa peduli dan bersekutu itu terus diam dan terbina dalam diri kita, sehingga kita terus saling membantu untuk kita dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, bahkan juga yang masih terus ada di depan kita. Memang kalau kita bersatu dan bersekutu, kita akan saling melengkapi. Dalam hal ini sebagai sesama umat manusia, tanpa membedakan suku, ras, golongan, atau agama, kita semua terpanggil untuk bekerja sama menghadapi wabah ini. Karena wabah corona ini juga tidak membeda-bedakan kita. Dia mau dan menjadi ancaman bagi siapapun. Beberapa waktu yang lalu diberitakan di TV tentang para tokoh atau pimpinan negara atau pemerintahan yang ada di dunia ini yang terkena COVID-19. Jadi semua bisa kena. Tidak ada terkecuali. Semua bisa.
maka kerjasama yang baik harus terus kita jalani. Setelah sekian lama kita berada di rumah, sekarang kita harus terus bergerak dan beraktivitas untuk tetap hidup dan produktif. Karena itu kita tidak boleh lengah. Kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Bila kita semua bersatu dan disiplin, kita akan mampu menghadapi dan kita akan menang. Beberapa hari yang lalu, pimpinan Majelis Agama di NTB diingatkan untuk terus menghimbau dan mengarahkan seluruh warganya masing-masing, umatnya masing-masing, agar taati dan dengan taat dengan ketat protokol kesehatan. Ketaatan kita sangat penting demi kemanusiaan dan keberlangsungan kehidupan kita. Nah, pembacaan Alkitab tadi kita dengar firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Tapi khususnya ayat yang ke-7 dikatakan, kamu tidak akan kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu setiap orang punya keistimewaan, tetapi juga punya kelemahan, punya kekurangan. Maka bila sama-sama saling melengkapi, di mana keistimewaan yang satu memenuhi kekurangan yang lain, dan demikian juga sebaliknya kekurangan yang satu diisi oleh kelebihan yang lainnya, maka akan saling melengkapi. Artinya tidak ada yang kekurangan bila bersatu, bila bersekutu. Bila bersekutu akan saling melengkapi. Sebaliknya bila sombong, bila mementingkan diri sendiri, tidak akan dapat bertahan. Sebab tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan yang sebenarnya dapat ditangani dari kelebihan orang lain. Berarti kesadaran kita masing-masing dituntut. Jangan egois, jangan anggap diri yang paling penting, tetapi yang sama-sama saling melengkapi. Saudara-saudara, hari ini kita beribadah dan bersyukur bersama dalam rangka ulang tahun ke-39 Pelkat PKB. Sebagaimana kita tahu, Pelkat PKB adalah wadah pembinaan dan pelayanan bagi kategori kaum bapak di gereja kita. Kaum bapak yang tangguh dan luwes, itu semboyannya. Dengan selalu menyadari akan peran kaum bapak sebagai tulang punggung dan sumber nafkah kehidupan bagi keluarganya masing-masing. Namun kita sedang dilanda wabah corona yang membuat tidak sedikit anggota PKB kita yang terdampak, yang terpaksa harus menanggung akibatnya. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, atau kehilangan pencaharian yang biasa didapat untuk menunjang kebutuhan keluarganya. Apa yang sudah dan harus terus kita lakukan mengatasi masalah-masalah seperti itu? Kita harus bekerja sama dan saling membantu serta saling melengkapi, mau berbagi, mau menolong sesamanya. Kerjasama yang baik antara suami istri, orang tua anak tentu sangat dibutuhkan. Kita harus saling mengasihi dan melengkapi. Tentu ada kekurangan di sana sini, tetapi hingga kini Tuhan tetap menyertai dan memberi apa yang perlu dan cukup
bagi kita. Buktinya, kita masih bisa ada sebagaimana kita ada hingga saat ini. Tentu banyak yang kita ingin dan harapkan tidak tercapai atau tidak terwujud. Tetapi apapun itu, dan walaupun dengan segala kekurangannya, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Itulah juga yang dikatakan dalam bacaan kita firman Tuhan tadi, bahwa kita tidak kekurangan suatu karunia pun dalam kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Tuhan tetap menuntun kita hingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Juga dalam hubungannya dengan wabah corona yang sedang terjadi. Saudara-saudara, memang umat Tuhan yang dulu memang sangat yakin bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali untuk menjemput umatnya yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Maka mereka berusaha mempersiapkan diri. Tidak mau bila nanti Tuhan datang ditemui bercacat dan bercela, sehingga menghambatnya untuk menikmati janji itu. Karena itu mereka bersekutu untuk saling melengkapi dan saling melayani. Bersekutu untuk saling melengkapi dan saling melayani. Dan karena bersekutu itu, maka mereka juga akhirnya tercukupi dalam segala kebutuhannya. Sebab bersekutu juga berarti saling berbagi. Saling berbagi berarti saling melayani, maka cukup. Kesediaan melayani Tuhan dan sesama membuat kebutuhan kita tercukupi oleh Tuhan. Melayani Tuhan dalam segala keadaan, termasuk saat COVID-19, akan terus dapat menjamin kebutuhan kita terpenuhi. Itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi sebagai kaum bapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, maka melayani dia akan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya? Tetaplah yakin akan pertolongan Tuhan, akan bimbingan Tuhan dalam segala yang kita pikirkan dan segala yang kita kerjakan. Artinya, kita juga harus terus berkomunikasi dan memohon bimbingan Tuhan. Berkomunikasi dan memohon bimbingan Tuhan senantiasa dalam segala langkah di kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memimpin kita hingga kini, memimpin PKB hingga 39 tahun, maka dia akan terus menuntun kita ke depan. Selama Tuhan berkenan memberi masa depan itu kepada kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri bila kita terus berserah, bila kita terus memohon bimbingannya. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, apa yang akan terjadi nanti. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka Ia akan menuntun kita menjalani apapun itu. Kita yakin bahwa karunia-Nya cukup bagi kita. Pemberiannya cukup bagi kita. Kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan suatu karunia pun dalam menjalani kehidupan kita. Untuk kita hidup bertanggung jawab dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, di tengah gereja dan masyarakat di mana kita berada. Terpujilah Tuhan. Amin.
setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, ditandakan, dan dipelihara. Saudara-saudara, sekarang mari kita berdiri untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut marilah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti apa adanya saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Sorgawi, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau yang menciptakan bangsa kami beragam suku, budaya, dan agama. Berikanlah damai sejahtera bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden hingga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, khususnya di daerah di mana kami tinggal, yaitu di kota Mataram ini. Lepaskanlah bangsa kami dari wabah non-alam COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan melanda dunia. Berikanlah kekuatan kepada para petugas kesehatan yang bekerja menanggulangi penyakit ini. Berikan juga kekuatan dan penghiburan bagi warga jemaat yang mungkin keluarganya terkena wabah ini. Dan mampukanlah kami semua, kami yang ada, untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menolong setiap orang yang berkesusahan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk Pelkat PKB yang berulang tahun ke-39. Kiranya dengan bertambah usia Pelkat PKB ini, tambahkanlah pula segala hikmat dan motivasi yang benar bagi kaum bapak, sehingga kaum bapak dapat menjadi teladan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, dan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Bung Karno, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami, baik kami sebagai warga jemaat, sebagai kaum bapak. Tuntunlah kami selalu untuk melakukan yang benar menurut kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami semua umat-Mu. Kiranya Tuhan selalu peduli dan perhatikan kami. Apalagi umat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Banyak umat-Mu merasa berkekurangan, apalagi karena wabah ini. Tuhan hadir dan menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang perlu. Juga meyakinkan mereka bahwa sebenarnya apa yang Tuhan beri cukup bagi mereka. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai umat-Mu yang sungguh merasakan berkat Tuhan yang berlimpah. Kiranya Tuhan menolong mereka mengelola berkat yang Tuhan beri, sehingga mereka pun dapat membagikannya kepada yang lain yang membutuhkan, supaya ada keseimbangan, saling berbagi, saling melengkapi, supaya kami semua berkecukupan dari Tuhan.
Kami kiranya Tuhan tolong juga memperhatikan orang-orang di luar kami. Banyak saudara-saudara kami di tempat lain yang membutuhkan pertolongan, makan, minuman, dan keperluan lainnya. Tuhan mengasihi mereka. Apalagi dalam memperingati ulang tahun PKP yang ke-39 ini. Tuhan tolong para anggota PKB yang adalah kepala keluarga di keluarga mereka masing-masing. Tuhan tuntun mereka bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya, baik jasmani maupun rohani. Kiranya Engkau menyertai seluruh warga jemaat-Mu yang ada khususnya di lingkup jemaat GPIB Bung Karno Mataram. Tuhan perhatikan mereka. Demikian juga umat-Mu di tempat yang lain. Bahkan semua orang yang berseru kepada Tuhan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sediakan bagiku
setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak PKB GPIB, mari kita menyanyikan Mars PKB GPIB dengan penuh semangat. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.